Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hanindya Lintang Pratiwi, Muhammad Firman Rosyadi, Nisa Nalatul Uliah, Eva Dwi Rahayu, Nur Aulia Rahmat. Kami akan menjelaskan materi tentang istinja. Pengertian istinja atau cebok yaitu berarti menghilangkan dan membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul, yaitu berupa air kecil, dan dubur berupa air besar dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat. Selanjutnya, hukum istinja. Menurut Imam Haramain dalam kitab Al-Buyatu Al-Mustashridin terdapat 5 hukum dalam beristinja. Yang pertama, wajib, disebabkan keluarnya najis yang mengotori, yaitu buang air besar atau buang air kecil. Yang kedua, sunnah, disebabkan keluarnya cacing dari dubur maupun sesuatu hal yang kotor. Yang ketiga, makruh, disebabkan keluarnya angin. Yang keempat, haram, disebabkan menggunakan makanan. Dan yang kelima, mubah, yang dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Struktur dalam beristinja yang pertama adalah mustanji, orang yang beristinja. Yang kedua adalah mustanja minhu, kotoran yang keluar. Yang ketiga mustanjabih, air atau batu. Dan yang terakhir adalah mustanjafih, kubul yaitu jalan depan dan dubur jalan belakang. Alat-alat beristinja yang pertama, air, batu, tisu, daun kering, kayu, dan kain. Doa beristinja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasin farji minal fawahishi wa dhahir qalbi minan nifaq. Tata cara beristinja. Istinja wajib hukumnya dilakukan setelah buang air besar maupun buang air kecil, baik dengan menggunakan air, batu, maupun benda lainnya yang memiliki sifat keras, suci, dan dapat membersihkan. Untuk istinja menggunakan batu, diwajibkan melakukan pengusapan minimal 3 kali usapan, baik dengan menggunakan 3 buah batu maupun 1 buah batu yang memiliki 3 sudut. Apabila 3 kali usapan tidak mencukupi, maka diwajibkan menambah usapan hingga bersih. Selanjutnya adalah syarat istinja. Yang pertama, kotoran atau sesuatu yang keluar baik dari kubur atau dubur tersebut belum kering. Yang kedua, kotoran tersebut tidak berpindah dari tempat keluarnya. Yang ketiga, tidak bercampur dengan najis yang lain. Apabila salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan istinja dengan menggunakan batu dan diharuskan dengan air. Selanjutnya, etika istinja. Yang pertama, dahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Yang kedua, berdoa ketika akan masuk dan keluar kamar mandi. Yang ketiga, tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran. Yang keempat, tidak berbicara. Yang kelima, menjaga kebersihan tubuh dan pakaiannya dari najis. Dan yang terakhir, dianjurkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat kecuali ada tembok atau penghalangnya. Simak video berikut tentang tata cara beristinja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan mencontohkan tata cara istinja menurut Islam. Namun perlu diketahui bahwa istinja dalam Islam itu terdapat 3 metode, yaitu yang pertama bisa menggunakan batu, tisu, ataupun kayu atau benda padat lainnya. Yang kedua bisa menggunakan air. Lalu yang ketiga dapat menggunakan tisu, kemudian dibilas menggunakan air. Itu semua 3 cara itu sah dalam beristinja menurut ajaran Islam. Untuk itu kita akan langsung saja mempraktikkan, yaitu yang pertama istinja menggunakan batu menurut Islam. Ya, selanjutnya akan praktek istinja dengan menggunakan batu, yaitu yang pertama batunya bisa menggunakan minimal menggunakan 1 batu, yaitu terdapat 3 sisi, atau bisa menggunakan 3 batu. Langsung saja untuk prakteknya. Pindah menggunakan sisi yang lain, lalu sisi yang ketiga. Jadi istinja menggunakan batu itu seperti itu. Selanjutnya, istinja menggunakan air. Jika istinja menggunakan air, intinya dibilas sampai bersih.
Kemudian yang ketiga, istinja menggunakan tisu dan air. Pertama, najis diusap menggunakan tisu terlebih dahulu. Kemudian dibilas dengan air sampai bersih. Ya, jadi itu merupakan contoh tata cara istinja dalam Islam dengan menggunakan 3 metode. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.